Selamat pagi dan selamat beribadah bagi jemaat dan simpatisan di GKI Ciledug Raya. Pokok-pokok warta jemaat pada Minggu 9 Agustus 2020 adalah sebagai berikut. 1. Kebaktian minggu dan kebaktian kategorial akan dilaksanakan secara online atau daring. Majelis jemaat akan mengevaluasi secara periodik terkait hal ini. Kedua, seluruh kegiatan komisi, badan pelayanan, komunitas, dan kegiatan lainnya yang berada di bawah lingkup Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya untuk sementara waktu tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka sampai pemberitahuan yang lebih lanjut. Ketiga, Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya akan tetap melayani ibadah penghiburan atau ibadah kedukaan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Bagi jemaat GKI Ciledug Raya atau simpatisan yang membutuhkan pelayanan atau informasi pelayanan lainnya, dapat menghubungi Penatua Prihartini atau Mas Andi di kantor gereja. Yang keempat, persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer, QRIS, atau dijemput ke rumah, khusus untuk jemaat lansia atau memiliki keterbatasan mengakses internet banking maupun QRIS. Yang kelima, ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Jimer Saragi dari GKI Sutopo Tangerang dengan tema Berbangsa dalam Pengharapan. Jemaat kami undang bangkit berdiri.
Jemaat kekasih Kristus, mari kita dasari ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, sumber damai sejahtera, pencipta kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara. Firman Tuhan mengawali ibadah kita. Saya akan bacakan dari kitab Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi mereka. Dalam derita dan kemelut, Tuhan yang setia menolongmu. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Walau sendu hatimu renung, Tuhan mengatasi tiap kemelut, dan Tuhan tolong ku yang lemah. Setiamu kokoh selamanya. Saya mengajak saudara kita berdoa secara pribadi, mengingat akan kesalahan, kelemahan, kekurangan, dan dosa kita. Pada Tuhan, sama suami, istri, anak, orang tua, sahabat, dalam doa pribadi. Saya akan menutupnya dan silahkan berdoa secara pribadi. Ya Tuhan Yesus, dengarlah pengakuan kami. Ampunilah dosa kami, karena Engkaulah penebus kami.
Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Kembali Tuhan menyapa kita melalui berita anugerah. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hiduplah dalam anugerah-Nya. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta penampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi bangkitkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat bilang kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, suratnya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi iman. Dia datang bagi segala alam. Kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum membaca mendengarkan firman Tuhan. Ya Yesus, kami berterima kasih
diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Kristus melalui pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami, bukan saja pada waktu membaca dan mengerti, tetapi terlebih dalam kami melakukannya. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita Injil menurut Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak mereka karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara kekasih Kristus, pengharapan adalah sesuatu yang belum terwujud, yang masih kita nantikan. Apa saja. Baik ketika saudara sedang sakit, berharap akan sembuh. Ketika belum mendapatkan pekerjaan, berharap untuk mendapatkan. Ketika saudara berharap punya pasangan hidup, ketika berharap untuk saudara berkarya lebih lagi, maka dibutuhkan yang disebut dengan percaya. Sebab kalau harapan tanpa percaya,
kita bisa kecewa. Harapan tanpa percaya membuat kita bisa menjadi orang yang terombang-ambing. Jadi percaya adalah kunci untuk kita masuk dan memiliki pengharapan. Seperti Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang diharapkan dan bukti yang tidak kita lihat. Nah, saudara-saudara, jadi yang disebut percaya adalah kunci dasar. Ya, kadang kita memang yang disebut percaya gampang-gampang susah. Tergantung bagaimana kita untuk menyikapinya apa yang kita harap. Oleh karena itu saudara-saudara, sulitnya kita masuk dalam memahami pengharapan tanpa percaya. Kita butuh waktu. Butuh pengenalan, butuh pengertian, butuh pengalaman, butuh pengorbanan. Agar ketika percaya itu sudah begitu mendasar, maka percaya itu yang akan menjadi sikap kita melihat pengharapan. Kadang saudara-saudara di keluarga juga kita yang sudah berproses terus saling percaya, tidak sedikit yang kandas. Oleh karena ketika percaya itu tergores oleh ketidaksetiaan, sehingga harapan menjadi sirna atau sia-sia. Nah, saudara-saudara, bacaan kita di awal tadi dari kitab Mazmur pasal 37 sangat-sangat menguatkan. Ada 3 hal saudara-saudara untuk kita bagaimana hidup dalam berpengharapan, atau pribadi yang berpengharapan, atau keluarga yang berpengharapan, atau bangsa dalam berpengharapan. Keyakinan akan pemazmur menyebutkan 3. Dan ini sangat-sangat sistematis, saudara-saudara. Pertama, serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Serahkan artinya total, komit. Tidak serahkan tapi masih ragu. Maka ketika sudah serahkan hidupmu kepada Tuhan dengan total, yang kedua, percayalah kepada. Percaya kepada. Jangan setengah-tengah. Seperti kita mengatakan bahwa saya akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya, jiwa saya, akal budi saya, kekuatan saya. Total juga percaya. Sehingga yang ketiga yang kita punya pengharapan, bahwa ketika berserah kepada Allah dan percaya kepada Allah, kita berharap Allah akan bertindak. Silahkan 3 ini pakai. Baik kita sedang dalam masa kesusahan oleh karena dampak corona. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita lihat bacaan kita. Sama-sama kita memahami apa yang disampaikan oleh Yesus. Sederhana ceritanya, tetapi menarik, saudara-saudara. Murid-murid Yesus dan Petrus itu sudah kenal Yesus. Mungkin pengenalannya sangat-sangat baik. Tahu, mengerti. Tetapi mengapa murid-murid Yesus mengatakan ketika Yesus berjalan, ada hantu. Berarti kan ada yang miss. Karena mungkin pagi hari, siapa sih yang jalan pagi-pagi hari loh, mungkin pakai baju putih begitu. Ya, mereka terbawa akan suasana emosi mereka. Lalu Petrus, saudara-saudara. Sekalipun Yesus sudah mengatakan,
Hei, ini aku. Jangan takut. Dengan kata lain, aku bukan hantu. Jadi maksudnya kalau dikatakan kepada kita, lihat aku siapa sebenarnya. Jadi mengoreksi pemahaman kita. Percaya bisa hilang oleh karena ketakutan. Maka tidak punya pengharapan. Lalu yang menarik berikutnya saudara-saudara adalah Petrus. Petrus tahu Yesus. Petrus kenal dan dekat dengan Yesus. Tetapi mengapa Petrus itu jatuh? Mari kita lihat sebentar. Ayat 28. Petrus berseru dan menjawab kepada Yesus, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku. Petrus sudah kayak hebat aja ya. Atau dia mungkin ingin hampir sama dengan Yesus supaya bisa beratraksi, mungkin bisa saja. Tetapi bahwa dia pun ingin menyambut Yesus. Berjalan di atas air. Apakah Petrus sudah yakin? Ya mungkin yakin tapi mungkin belum. Maka ketika Yesus mengatakan datanglah Petrus. Maka Petrus menurut perintah turun dan berjalan mendapatkan Yesus. Tapi ketika berjalan, saudara-saudara, apa yang terjadi? Ketika ia merasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. 4, saudara-saudara. Jadi kalau kita kaitkan dengan suasana kita sekarang ini, bolehlah kita katakan bahwa kita sedang merasakan terpaan tiupan angin. Mungkin Bapak Ibu dalam ekonomi, keluarga, pergumulan, kesusahan, atau sakit. Ia datang kepada Yesus tapi juga ia diterpa angin. Nah mungkin karena anginnya terlalu besar, karena kesusahannya terlalu besar, terlalu berat. Maka takutlah. Banyak kita seperti itu. Oleh karena beban dan juga oleh karena kesusahan, bahkan corona, ia menjadi takut. Bahkan ketika ketakutan itu menekan kita, tenggelam, terpuruk, jatuh. Lalu ia berteriak yang keempat. Jadi ketika merasa bergumul dan juga ia diterpa dan ia saudara-saudara mulai takut dan ia tenggelam, datang pada Tuhan. Tuhan tolong aku. Saudara-saudara, saya pun dulu pernah mengalami seperti ini ketika saya sakit kaki sebelah kanan. Jatuh dan saya bilang sama dokter saya, dok, apakah saya masih bisa jalan? Dia bilang begini, saudara-saudara, pendeta, di gereja saya percaya kepada pendeta. Jadi kalau versi Mazmur tadi, saudara-saudara, serahkan, percaya, maka akan bertindak. Tapi kalau di rumah sakit, dokter bilang apa? Pendeta, serahkan pada saya, percayakan kepada saya. Lalu dibilang apa, saudara? Jangankan jalan, main basket lagi bisa. Nah ketika itu saudara-saudara ada harapan di sana dan bersemangat. Dan untungnya Petrus masih ingat, Tuhan tolong aku. Lalu saudara-saudara, yang menarik begini. Mengapa Petrus yang percaya dan juga tahu sama seperti kita, ia juga rajin membaca firman sama kayak kita, ke gereja. Satu, Petrus tidak lagi fokus kepada Yesus. Tidak lagi berpusat kepada Yesus karena ada yang akan menerpa dia. Yang di depannya, di samping dia membuat ia takut dan tenggelam.
Dan tidak jarang kita pun bahwa oleh karena corona dan kesusahan itu saudara-saudara, kita tidak fokus kepada Tuhan. Bagaimana mau berpengharapan? Nah, biarlah kita sebagai anggota jemaat, dari satu persatu keluarga lalu jemaat, mari baik sejak kita ini dalam masih corona yang masih kita belum tahu kapan, kita doakan supaya cepat berlalu. Mari fokus pada Tuhan. Jadi percaya yang menjadi dasar ini untuk kita berpengharapan ke sana. Maka ya kalau bahasa anak sekarang mah, kalau percaya kita kuat, nggak lebay menghadapi corona. Mau kapan mulai ibadahnya, atau di rumah, rasa percaya itu membuat kita tetap bisa berjumpa dengan Kristus. Di sana punya pengharapan. Tidak harus dipaksakan, harus saya begini, harus saya begini. Jangan-jangan kita tidak kenal Yesus. Karena ketakutan yang begitu besar, kita menjadi tenggelam. Jadi ketika Petrus tenggelam sama seperti kita. Petrus melihat akan terpaan itu ataupun juga angin sakal itu. Ia melihat dari perspektif dia. Saudara-saudara, jangan melihat Tuhan dari sisi corona. Tapi lihatlah corona dari perspektif Allah. Ketika Allah mengatakan datang dan percayalah, Allah tidak mungkin ia akan lepas tangan. Jadi saudara, ketika Petrus itu mengatakan bahwa Tuhan tolong, ia sedang mengangkat tangannya. Maka Yesus, kalau kita mengangkat tangan kita, Yesus mengulurkan tangan. Jadi lihatlah pergumulan, kesusahan dan juga masa sedang yang kita alami ini dari perspektif Allah. Itu iman yang membuat kita melihat dari perspektif Allah, supaya dengan dari Allah lah kita punya pengharapan. Nah saudara-saudara, saya yakin bahwa kita semua bersama-sama jemaat menampilkan diri agar kita juga bisa membawa pengharapan yang kita dasari dalam Yesus Kristus, sehingga kita mempunyai sikap-sikap yang terus menunjukkan bahwa kita punya pengharapan kepada orang lain. Tidak membuat sesuatu yang mengecewakan, tidak membuat sesuatu yang malah menambahkan masalah. Tetapi biarlah kita bersama-sama melihat, corona memang ada, tapi corona tidak dapat membatasi kita dengan Allah. Corona bisa menyurutkan dunia, tetapi Yesus menyulut kita untuk bersemangat, berpengharapan menghadapi corona. Dan satu firman Tuhan yang menutup akan renungan kita pada hari ini, saudara-saudara, saya akan baca dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Mari saudara-saudara, sangat-sangat baik, sangat-sangat menguatkan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ciri-ciri kita punya atau menunjukkan hidup dalam berpengharapan sebagai anak bangsa, membagikan kepada orang lain melalui sikap kita, gereja kita. Yang pertama, serahkan kepada Tuhan. Berarti melihat dari perspektif Tuhan. Yang kedua, percayakan pada Tuhan. Yang artinya fokuslah pada Tuhan. Berpusat kepada Tuhan. Maka yang ketiga, kita punya pengharapan yang sangat kuat bahwa Tuhan akan bertindak. Dan Paulus mengatakan bahwa ketika kita mengalami pencobaan, Allah memberikan jalan keluar. Bahkan kita berikan satu kesanggupan untuk menanggung. Tuhan memberkati. Amin.
pagi dulu. Oke? Sudah dikolek dari kereta ya. Oke, dadah. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah Dia janji harikan panas, dan tak pernah Dia janji pastikan hujan. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melandangmu. Serahkan pada Yesus segala beban yang merintih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, mari kita menaikkan syafaat kita. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik bagi kami. Jemaat GKI Ciledug Raya, Tuhan, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami mau berdoa khususnya buat pergumulan kami untuk rumah ibadah. Tuhan Yesus kiranya mau lihat Tuhan segala sesuatu yang kami perlukan.
Tuhan, Engkau mau turut campur tangan. Dana yang kami butuhkan, kami percaya Tuhan sudah sediakan. Tuhan, bagi panitia, dari PPRI, Majelis Jemaat, warga jemaat, maupun semua orang yang terlibat dalam pengurusan akan perizinan, Tuhan mau tolong turut campur tangan agar segala sesuatunya Tuhan boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan biarlah Tuhan hikmat, akal budi, kebijaksanaan daripadamu saja ya Bapa boleh terjadi atas rencana demi rencana dari GKI Ciledug Raya, khususnya untuk pembangunan gedung gereja kami. Bapa di surga, semuanya Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Tuhan Yesus kehendak-Mu saja yang boleh jadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami naikkan syafaat kami. Kami teringat untuk mereka yang bersuka cita karena usia boleh bertambah. Itu semua karena anugerah Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, kesukacitaan, dan hidup dalam percaya. Sehingga pengharapan kepada Kristus yang menjadi kehidupan mereka semakin hari semakin lebih baik. Dan mereka yang sakit ya Tuhan, baik di rumah maupun juga di rumah sakit, ataupun mereka yang jauh daripada kami. Tangan kasih-Mu Tuhan yang menjamah mereka senantiasa hidup dalam berpengharapan karena percaya kepada Kristus. Dan kami juga menyerahkan mereka. Dan mereka pun percaya, kami pun percaya. Tuhan akan bertindak. Dengan pengharapan itulah mereka hidup di dalam keadaan sakit, tetapi tetap percaya dan bersemangat kepada Kristus. Berkati apa yang mereka perlukan Tuhan, baik cinta kasih, perhatian maupun juga keperluan, sehingga mereka boleh mendapatkan kepulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Berkati anak-anak kami yang sudah mulai sekolah, kuliah, Tuhan juga berikan kesehatan, bila mereka juga boleh memahami dalam suasana saat ini, mereka belajar dengan suasana yang baru. Tuhan berikan kesehatan kepada anak kami, baik mereka yang sekolah maupun yang kuliah. Biarlah semua berjalan dengan baik. Berkati anak kami yang sedang bekerja, ataupun mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan bukakan jalan, Tuhan menolong. Dan berkati anak kami yang sedang mempersiapkan diri untuk berumah tangga, sekalipun mungkin ada yang tertunda oleh karena corona. Jika mereka terus berpengharapan dalam Kristus, segala sesuatunya akan menjadi baik oleh karena kuasa dan kasih Kristus. Berkatilah rumah tangga kami Tuhan. Rumah tangga yang terus mau berpengharapan. Kami menjadi anak-anak Tuhan, anggota gereja, anak bangsa yang berpengharapan dalam menghadapi apapun saat ini. Di sana kami boleh menampilkan ciri-ciri kami yang berserah kepada Kristus, yang percaya kepada Kristus, yang berharap akan tindakan Kristus. Dan kami tidak akan terkecoh. Sekalipun mungkin kami lemah jatuh, tapi kami seperti Petrus, punya tangan Tuhan yang senantiasa terulur bagi kami, yang menolong kami. Bukakan jalan Tuhan ketika kami hidup dalam pergumulan. Berkati untuk pekerjaan kami, berkati kesehatan kami, dan berkati juga untuk rencana-rencana kami hari esok dalam rumah tangga kami maupun pribadi kami dan pekerjaan kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk orang tua kami lanjut usia, baik yang bersama dengan kami maupun juga yang jauh daripada kami. Tetap mereka di dalam kekuatan Tuhan, kegembiraan, kebahagiaan bersama Tuhan, sekalipun lemah fisik tetapi tetap berpengharapan. Dan mereka bersemangat hanya karena anugerah Kristus. Dan mereka tetap boleh menjadi berkat, bahkan kekuatan bagi anak-anak menantu dan cucu. Terima kasih Bapak, berkati gerejamu, GKI Ciledug Raya. Baik Pendeta Hobert, Ibu dan juga para penatua dan keluarga, pengurus komisi, aktivis, karyawan gereja, yang ketika sementara ini kami pun sabar untuk menanti. Dan Engkau memberikan kami pengharapan karena kami percaya semua dalam kendala Tuhan. Dan Tuhan senantiasa akan membuat kami boleh pada waktu yang tepat beribadah. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Itulah pengharapan kami. Dan kami tidak akan kecewa.
karena Tuhan ada bersama kami. Tuhan, negara kami yang terus berjuang, baik para tim medis dan juga mereka-mereka yang turut ambil bagian dalam mengatasi dan juga menyembuhkan mereka yang terkena virus corona. Sembuhkanlah Tuhan jamalah mereka yang sakit. Berikan tetap semangat dan pengharapan. Alat-alat obat-obatan, baik yang sedang berproses Tuhan jam, agar semua boleh menjadi baik. Dan mereka yang bertugas Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Engkaulah jadi perisai ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan kami Kristus yang telah mengajar kami berdoa dalam doa Bapa kami melalui pujian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Selamat bergabung bagi jemaat simpatisan yang baru pertama kali beribadah online bersama dalam ibadah online GKI Ciledug Raya. Kiranya kita bersama-sama mendapatkan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan penuh syukur mari kita haturkan persembahan yang telah kita siapkan, seraya mengingat firman-Nya dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening atas nama GKI Ciledug Raya pada Bank BCA dengan nomor rekening 33680080003. Umat juga dapat menggunakan QRIS dengan melakukan scan QR Code yang terdapat pada halaman akhir warta jemaat hari ini. Hal ini memungkinkan umat untuk memberikan persembahan melalui aplikasi Sakuku, OVO, Dana, Link Aja, dan GoPay. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita bersatu di dalam doa.
Kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Dan intinya kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, pada kesempatan saat ini Tuhan, kami baru saja memberikan persembahan ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau mau memberkati setiap persembahan yang kami berikan. Dan kiranya Tuhan Yesus melalui persembahan ini nama-Mu boleh semakin dimuliakan. Tuhan, kiranya juga Engkau mau tolong memberkati setiap tangan-tangan yang akan mengelolanya ya Bapa. Engkau memberikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus kasih setia Tuhan boleh tetap melingkupi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Ke dalam tangan kasih-Mu saja kami mau serahkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus segala-galanya menjadi hidupku. Sehari-hari menopang yang jauh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Setiap datang padanya berada di dalam. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia Yesus segala-galanya, setiap hidupku. Takkanku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Ia menjagaku ketat. Dia tetap kawan Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Haleluya. Amin.
Mohon